Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Roni di Berpacu Dalam Misteri. Gimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan, rezeki yang cukup, dan diberikan ketenangan di dalam hidup. Kali ini saya akan melanjutkan cerita horor karya dari Indra Gunawan yang berjudul Wulan Part 7. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Tonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Baiklah, nggak usah lama-lama lagi. Seperti biasa, siapkan kopi, teh, duduk senyaman mungkin, pejamkan mata kalian, dengarkan dan simak baik-baik ceritanya. Lintang menghentikan sepedanya di sudut perempatan jalan depan pasar kota kecamatan. Nafas anak itu terlihat memburu setelah mengayuh sepeda sejauh hampir 4 km. Baju seragamnya telah basah oleh peluh yang membanjir di sekujur tubuhnya. Sementara mobil yang dikejarnya telah menghilang dari pandangan. Ia kehilangan jejak. Lintang menghela nafas, sedikit bingung ia untuk menentukan arah. Kemana kira-kira mobil yang membawa Wulan itu berbelok di perempatan ini? Ah iya, kenapa aku nggak nanya sama orang saja? Berpikir begitu, Lintang lalu kembali mengayuh sepedanya mendekati pangkalan ojek yang berada di salah satu sudut perempatan itu. Ditanyakannya soal mobil yang membawa Wulan tadi. Mobil apa, Le? Banyak mobil yang lewat di sini, ujar salah seorang tukang ojek. Mobil yang bentuknya seperti itu, Lik. Lintang menunjuk sebuah mobil jeep berwarna merah yang terparkir di depan pasar. Tapi warnanya merah, di atasnya banyak lampu-lampunya. Wah, sepertinya aku ndak lihat, Le. Si tukang ojek menjawab sambil menoleh ke arah teman-temannya. Semua tukang ojek yang ada di pangkalan itu pun serempak menggeleng tanpa mereka tak melihat mobil yang ciri-cirinya disebutkan oleh Lintang tadi. Lintang pun meninggalkan pangkalan ojek itu dengan membawa rasa kecewa. Tak ada satupun petunjuk yang ia dapat dari para tukang ojek itu. Lintang sadar, jalanan depan pasar itu memang lumayan ramai. Tak mungkin para tukang ojek itu memperhatikan mobil yang lewat satu persatu. Sejenak, anak itu terdiam di atas sadel sepedanya. Matahari sudah semakin meninggi, panasnya mulai terasa menyengat kulit. Aku harus berpikir, kira-kira ke arah mana mobil itu berbelok, kata Lintang dalam hati. Lintang pun lalu memejamkan matanya sambil membayangkan seandainya ia yang menyetir mobil itu, kira-kira kemana ia akan membelokkannya. Belok kiri. Entah itu sebuah bisikan atau suara hati Lintang. Yang jelas tanpa pikir panjang, anak itu segera mengayuh sepedanya menuju ke arah selatan, menyusuri jalanan yang sedikit lebih sempit daripada jalanan yang membujur di depan pasar. Seolah menemukan semangat baru, anak itu mengayuh sepedanya secepat yang ia bisa. Kedua matanya fokus menatap ke depan, berharap bisa menemukan mobil yang sedang dicarinya. Lintang sudah hafal dengan jalanan yang dilaluinya itu. Setelah melewati dua desa, yaitu desa Mojoretno dan Patrolan, jalanan itu bercabang membentuk sebuah pertigaan. Belok kiri akan menembus sampai di desanya Kedung Sono. Tak mungkin mobil itu mengambil arah yang ke kiri. Karena itu, Lintang pun mengambil jalan yang lurus ke arah selatan. Di kiri kanan jalan, rumah-rumah penduduk mulai terlihat jarang, berganti dengan area persawahan dan ladang milik warga. Dan jauh di depan sana, lebatnya hutan Tawengan mulai terlihat. Hutan yang menurut sebagian besar orang merupakan hutan yang sangat angker dan jarang dijamah oleh manusia. Sampai di tepi hutan, Lintang menghentikan laju sepedanya. Jalanan beraspal mulai berganti dengan jalan tanah yang ditumbuhi peremputan setinggi mata kaki. Lintang tersenyum sambil menyeka peluh yang membanjir di dahinya. Ada jejak ban mobil yang nampak masih baru di atas jalanan berumput itu.
jejak yang mengarah ke dalam hutan, dan Lintang yakin itu adalah jejak dari mobil yang sedang dicarinya. Lintang kembali mengayuh sepedanya, menerabas di lebatnya semak hutan tawengan yang konon katanya sangat jarang dijamah orang. Diikutinya jejak ban mobil itu tanpa sempat memikirkan bahaya yang mungkin bisa saja mengancam keselamatannya. Menunggu adalah pekerjaan yang paling membosankan. Hal itulah yang tengah dirasakan oleh Pak Slamet saat ini. Menunggu jam istirahat datang agar bisa secepatnya bertemu dan bicara dengan Bu Ratih. Kemarin, rencananya untuk berdiskusi dengan guru muda itu gagal total gara-gara guru-guru yang lain ikut datang menjenguk Bu Ratih yang sedang sakit. Pun, setelah guru-guru yang lain pulang, Pak Slamet pun merasa enggan untuk mengusik waktu istirahat sang guru muda, mengingat kondisinya yang masih sedikit shock dan butuh banyak istirahat. Dan hari ini Bu Ratih sudah mulai bisa mengajar kembali. Ini waktu yang tepat untuk bicara dengan guru muda itu. Segala unek-unek yang dari kemarin hanya bisa ia simpan sendiri di dalam benaknya. Harus segera ia keluarkan. Siapa tahu guru muda yang terkenal cerdas dan memiliki naluri yang sangat tajam itu bisa sedikit membantu memecahkan masalah yang sedang dipikirkannya. Lonceng tanda istirahat berdentang, menyadarkan Pak Slamet dari lamunannya. Segera laki-laki itu memperbaiki posisi duduknya, menunggu Bu Ratih yang sebentar lagi akan memasuki ruang kerjanya. Tadi ia memang sudah berpesan kepada penjaga sekolah agar menyampaikan pesannya kepada Bu Ratih. Benar saja, tak lama terdengar suara pintu diketuk, disusul dengan suara merdu Bu Ratih yang mengucap salam. "Masuk, Bu." Pak Slamet mempersilahkan. Guru muda itu pun segera memasuki ruangan kepala sekolah itu dengan langkah pelan. "Silakan duduk, Bu." Pak Slamet kembali mempersilahkan dengan sangat ramah. "Terima kasih, Pak." Bu Ratih pun duduk dengan sopan. "Bu Ratih sudah benar-benar sehat?" tanya Pak Slamet sekedar berbahasa basi. Matanya tak lepas memandang leher jenjang Bu Ratih, di mana nampak beberapa plester yang menempel di sana. "Maaf, itu kenapa ya, Bu?" Sedikit geragu, Pak Slamet kembali bertanya sambil mengerling ke arah leher Bu Ratih. "Oh, ini." Bu Ratih meraba lehernya pelan. "Sepertinya semalam saya tanpa sengaja mencakar leher saya sendiri saat sedang tidur." "Loh, kok bisa?" tanya Pak Slamet heran. "Semalam saya mimpi buruk, Pak. Dan ya beginilah, tanpa sengaja saya menggaruk atau malah mencakar leher saya sendiri sampai ada beberapa luka lecet begini," Bu Ratih menjelaskan. "Astaga, mimpi buruk macam apa yang bisa membuat Bu Ratih sampai mencakar leher sendiri begitu?" tanya Pak Slamet lagi. Hanya sebuah mimpi, Pak. Mungkin karena saya terlalu banyak pikiran sampai-sampai terbawa dalam mimpi." "Apa ada hubungannya dengan sosok setan gosong yang meneror Bu Ratih beberapa hari yang lalu itu?" "Sama sekali tidak, Pak. Saya mimpi soal Wulan dan juga seorang nenek tua yang mencoba untuk melukai saya." Bu Ratih lalu menceritakan soal mimpi yang dialaminya kepada Pak Slamet. Laki-laki itu pun mendengarkannya dengan sangat serius. "Aneh," gumam Pak Slamet begitu Bu Ratih mengakhiri ceritanya. "Apanya yang aneh, Pak?" tanya Bu Ratih heran. "Entah kebetulan atau tidak, tapi saya merasa kalau mimpi yang Bu Ratih alami itu masih ada hubungannya dengan apa yang ingin saya bicarakan dengan Bu Ratih," ujar Pak Slamet. "Ah iya, sampai lupa. Ada hal penting apa sebenarnya yang ingin Bapak sampaikan sampai memanggil saya kemari?" Pak Slamet pun segera menceritakan kejadian-kejadian yang ia alami mulai dari pengikuti Ki Suryo yang mengendap-endap di kebun samping rumah Bu Ratih, lalu menguping pembicaraan Ki Suryo dan Pak Marto, sampai saat ia didatangi sosok setan gosong di dapur rumahnya sendiri.
Tentu tanpa menyertakan bagian saat ia dikejar-kejar warga karena dikira maling dan mengumpet di kuburan. Karena itu akan sangat memalukan jika sampai diketahui oleh Bu Ratih. "Kenapa Bapak baru menceritakannya sekarang?" tanya Bu Ratih. "Sebenarnya sudah dari kemarin saya ingin menceritakannya dengan Bu Ratih, tapi belum ada waktu yang tepat," jawab Pak Slamet. "Sedikit banyak saya tahu soal Ki Suryo itu, Pak. Saya pernah melihatnya saat peristiwa meninggalkannya keluarga Pak Darsa dulu, dan firasat saya mengatakan bahwa orang itu memang sedikit mencurigakan," jelas Bu Ratih. "Saya juga berpikir begitu, Bu. Apalagi setelah saya menguping pembicaraan laki-laki itu dengan Pak Marto. Mereka sempat beberapa kali menyebut nama Wulan, juga nama Ibu. Sayang, saya tak begitu jelas mendengar semua percakapan mereka. Hanya ini kata-kata yang mampu saya dengar dan saya ingat." Pak Slamet memberikan sebuah map yang berisi beberapa lembar kertas dengan coretan-coretan yang tak jelas kepada Bu Ratih. Ada kata Wulan, tumbal, perjanjian, dan entah apalagi yang tertulis secara acak di kertas-kertas itu yang sulit untuk dipahami oleh Bu Ratih. "Sepertinya mereka sedang merencanakan sesuatu, Pak," ujar Bu Ratih sambil membolak-balik lembar demi lembar kertas yang ada di dalam map tersebut. "Dugaan saya, ini semua mengarah kepada Wulan, mengingat kedua orang itu sama-sama memiliki masalah dengan Wulan. Ki Suryo dan Pak Marto, keduanya sempat menuduh Wulan sebagai penyebab dari meninggalnya keluarga dan sanak kerabat mereka. Dan, loh, yang ini apa, Pak?" Bu Ratih mengerutkan dahi saat melihat lembaran kertas terakhir yang berisi gambar sketsa wajah seorang perempuan yang sebagian telah luntur seperti bekas tersiam air. Eh, itu bukan apa-apa, Bu. Maaf, saya telah menaruh kertas sepertinya." Buru-buru Pak Slamet mengambil kertas itu dari tangan Bu Ratih. Wajahnya jelas nampak merona merah karena malu. "Oh iya, Bu. Apa Bu Ratih nanti ada jadwal mengajar Wulan di rumahnya?" Pak Slamet berusaha mengalihkan pembicaraan. "Sepertinya begitu, Pak." Bu Ratih berusaha menahan senyum saat melihat Pak Slamet yang nampak gugup menyimpan kertas bergambar sketsa itu di dalam laci mejanya. "Boleh saya ikut, Bu? Saya juga ingin bertemu dan melihat keadaan Wulan." Bu Ratih mengangguk masih dengan senyum dikulum yang menghiasi wajah cantiknya. Jadilah siang harinya setelah bubaran sekolah, Bu Ratih dan Pak Slamet berangkat ke Tegal Salahan menuju ke Pondok Kayu milik Mas Joko. Selain untuk mengajar Wulan yang memang telah menjadi tanggung jawab Bu Ratih, keduanya juga ingin memastikan bahwa Wulan dalam kondisi baik-baik saja. Insting Bu Ratih yang tajam memang sudah mengendus adanya bahaya yang tengah mengintai Wulan. Namun sayang, sepertinya dia datang terlambat. Saat sampai di Pondok Mas Joko, ternyata Wulan sudah dibawa pergi oleh Pak Marto dan keponakannya. Bu Ratih semakin curiga dan yakin bahwa Pak Marto memiliki niat yang kurang baik terhadap Wulan. Tapi guru muda itu telah berusaha untuk bersikap tenang. Ia tak ingin membuat kedua orang tua Wulan itu sampai panik. Bu Ratih berpikir keras, sementara Pak Slamet masih asik berbincang dengan Mas Joko dan Mbak Romlah. Guru muda itu memejamkan kedua matanya, berusaha memusatkan konsentrasinya untuk mempertajam mata batinnya seperti yang pernah diajarkan oleh uaknya dulu agar bisa melacak keberadaan Wulan. Keringat dingin mulai mengalir membasahi kening guru muda itu saat rasa pening yang teramat sangat terasa menyerang bagian belakang kepalanya. Kilasan-kilasan bayangan pun mulai berkelebatan di dalam benaknya, memberikan gambaran tentang keberadaan anak yang telah dicarinya. "Ah!" Bu Ratih mengerang lirih saat rasa pening yang ia rasakan semakin hebat.
Pak Slamet serta Mas Joko dan Mbak Romlah yang tengah asik berbincang sampai dibuat terkejut karenanya. "Bu, kenapa Bu?" Panik, Pak Slamet mengguncang pelan bahu guru muda itu. "Wulan, Ki Suryo akan menghabisinya malam ini. Alas tawengan." Terbata, suara bisikan keluar dari mulut Bu Rati, sementara kedua mata guru muda itu masih terpejam rapat. Keringat dingin nampak membanjir di wajahnya yang nampak menegang. Maksudnya? Mas Joko tercekat mendengar kata-kata Bu Ratih itu, dan belum hilang rasa terkejutannya, Bu Ratih tiba-tiba melompat bangkit dari duduknya. Kedua matanya yang semula terpejam kini terbuka lebar. Sorot matanya yang biasa lembut kini berubah menjadi sangat tajam. Begitu juga dengan suara yang keluar dari mulutnya. "Kita harus cepat ke sana. Alas tawengan, jurang bangkai, sebelum tengah malam, atau nyawa Wulan akan melayang." Tegas dan cepat ucapan Bu Rati membuat Pak Slamet dan Mas Joko saling pandang untuk sesaat. Lalu, "Sial, kalau begitu kita berangkat sekarang." Tak kalah tegas, Mas Joko berkata sambil menyambar kunci mobilnya. Bergegas, mereka semua yang tiba-tiba dilanda rasa panik itu pun segera masuk ke dalam mobil jeep tua milik Mas Joko. Suara mesin menderum, lalu jeep tua itu pun menyentak dan meluncur ke arah jalanan, nyaris menyambar sosok Mbak Padmi yang tiba-tiba muncul dari arah yang berlawanan. Mas Joko menjalankan jeep tuanya bagai orang kesetanan. Jalanan terjal berbatu diterabas begitu saja dengan kecepatan tinggi, hingga membuat mobil tua itu terombang-ambing dan sesekali nyaris terguling. Mbak Romla yang duduk di sebelah bangku pengemudi berpegangan erat pada dashboard meski tubuhnya telah terikat erat oleh sabuk pengaman. Sementara di bangku belakang, Pak Slamet menggerutu panjang pendek. Tubuh kurusnya nyaris tak bisa bergerak karena terhimpit oleh tubuh Ratih yang terkulai lemas di sisi kirinya dan tubuh Mbak Padmi yang lumayan lebar di sebelah kanannya. Iya, Mbak Padmi yang semula hendak mencari Lintang yang tak kunjung pulang, memutuskan untuk ikut begitu mendengar Wulan telah hilang diculik orang. Apalagi setelah mendengar dari Pak Slamet bahwa hari ini Lintang tak masuk sekolah. Padahal sudah jelas-jelas tadi pagi anak itu pamit mau berangkat sekolah. Perempuan itu langsung bisa menebak bahwa saat berangkat sekolah tadi, Lintang telah melihat Wulan dibawa orang, lalu diam-diam mengikutinya tanpa sempat pamit dengannya. Sampai di desa, Mas Joko menghentikan mobilnya tepat di depan rumah Pak Modin, bermaksud untuk mengajak laki-laki setengah baya itu. Namun orang yang dicari ternyata sedang tidak ada di rumah, kata istrinya sedang ada urusan di kota. Sempat terjadi perdebatan di antara mereka, antara menunggu Pak Modin yang belum jelas kapan pulangnya, atau langsung berangkat menuju ke Alas Tawengan. "Tak ada waktu, kita hanya punya waktu sampai tengah malam, dan Uwa belum jelas kapan pulangnya. Lebih baik kita segera berangkat saja." Bu Rati menengahi perdebatan itu. Suaranya terdengar sedikit aneh, seperti orang yang tengah mengigau. Kedua matanya juga masih terpejam dengan tubuh terkulai lemas menyandar pada sisi mobil. "Apa tidak sebaiknya kita singgah dulu ke rumah Pak Marto?" usul Pak Slamet. "Iya, kita pastikan dulu apakah orang itu berada di rumah atau tidak," sahut Mas Joko. "Atau kita lapor polisi saja," Mbak Padmi ikut bicara. "Tak ada gunanya, Mbak. Waktu kita tidak banyak dan kita tak punya bukti apa-apa. Nanti malah jadi ribet urusannya," sergah Pak Slamet. "Kalau begitu, kita ke rumah Pak Marto dulu. Sebelum itu baru ke Alas Tawengan," ujar Mas Joko. Akhirnya setelah menitip pesan kepada istri Pak Modin agar nanti kalau Pak Modin pulang segera menyusul ke Alas Tawengan, mereka pun segera berangkat. Mobil tua itu kembali melaju kencang menuju ke rumah Pak Marto, dan seperti yang telah diduga sebelumnya,
Rumah itu dalam keadaan kosong. Akhirnya Mas Joko kembali melajukan mobilnya ke arah utara, lalu berbelok ke arah barat begitu sampai di jalan raya dan memutar ke selatan setelah sampai di pertigaan depan pasar kota kecamatan. Tak butuh waktu lama, mereka pun akhirnya sampai di tepi hutan belantara yang terkenal dengan keangkerannya itu. Mas Joko mengurangi laju kendaraannya saat jalan beraspal yang mereka lalui berganti dengan jalan tanah yang ditumbuhi oleh rerumputan setinggi mata kaki. Samar-samar masih terlihat rerumputan yang rebah bekas terlindas roda kendaraan. "Itu pasti bekas jejak roda mobil yang membawa Wulan," ujar Pak Slamet. "Lihat, itu mobilnya." Mbak Romla menunjuk ke depan. Nampak sebuah mobil jeep yang terparkir agak tersembunyi di antara lebatnya pepohonan. "Kita berhenti di sini." Mas Joko menghentikan laju kendaraannya, lalu membuka pintu dan turun, diikuti oleh yang lainnya. "Bu Ratih, nggak apa-apa." Pak Slamet mencoba membantu Bu Ratih yang berjalan sedikit terhuyung. Sepertinya perempuan itu masih kepayahan akibat terlalu banyak menggunakan energinya untuk melacak keberadaan Wulan tadi. "Nggak apa-apa, Pak. Hanya sedikit pusing saja." Guru muda itu memegangi pelipisnya dengan sebelah tangan, sementara tangan yang lain ia gunakan untuk bertumbuh pada bodi mobil. "Sebaiknya Bu Rati tunggu di sini saja bersama Mbak Romla dan Mbak Padmi. Biar saya dan Mas Joko yang memeriksa mobil itu," ujar Pak Slamet lagi. Bu Rati mengangguk pelan, lalu duduk bersandar pada batang pohon besar yang ada di dekatnya. Mbak Romla dan Mbak Padmi pun melakukan hal yang sama, sementara Pak Slamet dan Mas Joko berjalan perlahan mendekati mobil hitam itu dengan sikap penuh kewaspadaan. "Kosong, Pak. Tak ada siapa-siapa di dalam," seru Mas Joko sambil melongok ke dalam mobil itu. "Iya, apa mungkin mereka telah masuk ke dalam hutan dan berjalan kaki ya?" Pak Slamet ikut memeriksa bagian dalam mobil itu dari sisi yang lain. "Sepertinya begitu, Pak. Mobil hanya bisa sampai di sini karena jalanan yang menuju hutan semakin menyempit. Dan lihat, ada jejak-jejak kaki samar di antara rerumputan dan jejaknya mengarah ke dalam hutan." Mas Joko mengamati permukaan tanah yang diselimuti oleh rumput tebal itu. Memang ada bekas-bekas jejak kaki di sana. "Wah, iya Mas, pasti ini jejak kaki mereka. Sebaiknya kita segera menyusul mereka, Mas, mumpung hari masih terang. Dan sebaiknya kita membawa bekal secukupnya. Paling tidak lampu penerangan dan sesuatu untuk kita jadikan senjata. Mengingat malam sebentar lagi tiba dan kondisi di dalam hutan sepertinya berbahaya," usul Pak Slamet. "Di mobil saya ada lampu senter, Pak. Tapi kalau untuk senjata sepertinya tidak ada," kata Mas Joko. "Ya sudah, senter pun jadilah. Soal senjata bisa kita pikirkan sambil jalan. Lebih baik kita bergegas, Mas, sebelum hari menjadi gelap," kata Pak Slamet sambil melangkah kembali ke tempat mobil Mas Joko terparkir. Mas Joko pun mengikutinya dari belakang. "Bagaimana dengan para perempuan itu, Mas? Agak riskan juga kalau kita harus mengajak mereka masuk ke dalam hutan," kata Pak Slamet lagi sambil berjalan. "Kita masih butuh Bu Rati, Pak. Dan soal Romla dan Mbak Padmi, sepertinya kita tak punya pilihan lain mengajak mereka. Lebih berbahaya kalau kita meninggalkan mereka hanya berdua di dalam mobil, mengingat desa terdekat di hutan ini jaraknya lumayan jauh," ujar Mas Joko. Setelah berembuk sejenak, akhirnya mereka berjalan beriringan memasuki area hutan. Mas Joko berjalan paling depan, diikuti oleh Bu Rati sebagai pemandu jalan. Lalu di belakangnya menyusul Mbak Romla, Mbak Padmi, dan Pak Slamet yang berjalan paling belakang. Semakin jauh mereka masuk ke dalam hutan, suasana terasa semakin gelap dan mencekam. Selain karena hari memang sudah menjelang sore, lebatnya pepohonan yang tumbuh kian rapat membuat sinar matahari tak leluasa untuk menerangi langkah mereka. Jejak kaki yang mereka ikuti pun semakin lama semakin samar,
untuk kemudian menghilang sama sekali. Jejaknya semakin samar, Pak. Bagaimana ini? Ujar Mas Joko sambil mengarahkan sorot senternya ke segala arah. Terus saja, Mas, Bu Rati menyahut. Firasat saya mengatakan orang-orang itu menuju ke jurang bangkai. Jurang bangkai? Iya, konon katanya di jantung hutan ini ada tempat yang dinamakan jurang bangkai. Tempat di mana menjadi pusat dari para lelembut yang menghuni hutan ini. Karena itulah hutan ini dikenal sangat angker. Siapapun yang berani masuk ke hutan ini tak akan pernah bisa kembali. Dan terakhir dengan mayat mereka yang membusuk di dasar jurang itu. Kata orang, para lelembut itulah yang mengumpulkan jasad dari orang-orang yang tewas di hutan ini di dasar jurang itu. Jelas Bu Rati. Sepertinya Bu Rati tahu banyak ya soal hutan ini, gumam Mas Joko sambil terus berjalan. Wah, Dul yang bercerita, Mas. Lalu di mana letak jurang bangkai itu, Bu? Tanya Mas Joko lagi. Tak ada yang tahu pasti, Mas, jawab Bu Rati. Tapi menurut kabar yang beredar, jurang itu berada di dekat pohon randu alas besar yang di bawahnya ada makam keramatnya. Kita terus berjalan saja. Alam dan seisi hutan ini yang akan menentukan langkah kita ke sana. Begitu yang pernah dikatakan oleh Wak Dul. Siapapun yang masuk ke hutan ini pasti akan berakhir di tempat ini. Di tempat ini. Waduh. Apa itu berarti kita juga tak akan bisa keluar hidup-hidup dari dalam hutan ini, Bu? Tanya Pak Slamet cemas. Bapak takut ya? Selam Mbak Padmi. Bukannya takut, Mbak. Tapi mudah-mudahan sih tidak, potong Bu Rati. Asal kita bisa menemukan Wulan dan Lintang, sepertinya semua akan baik-baik saja. Tunggu. Bukankah itu sepedanya Lintang? Mbak Romla tiba-tiba berseru sambil menuju ke satu arah. Sontak, semua mata mengikuti arah telunjuk Mbak Romla. Benar saja, di antara rimbunan semak belukar yang tumbuh tak jauh dari tempat mereka berjalan, nampak sebuah sepeda BMX warna hitam yang bergeletak begitu saja. Loh, iya, benar itu sepeda Lintang. Ya Allah, anakku, kalau sepedanya di sini itu berarti... Tenang, Mbak. Itu Ibu Rati menyela ucapan Mbak Padmi yang mulai terlihat panik itu. Anak sampean pasti baik-baik saja kok. Dan kita pasti akan segera menemukannya. Kenapa sampean begitu yakin, Bu? Ini di hutan loh. Mana angker pula hutannya. Saya kenal betul siapa Lintang, Mbak. Kata Bu Rati lagi. Anak sampean itu bukanlah anak yang lemah. Percaya sama saya, dia pasti akan baik-baik saja. Kata-kata Bu Rati yang penuh keyakinan itu sedikit banyak bisa menenangkan teman-teman seperjalanannya. Mereka tak menyadari bahwa sejak tadi guru muda itu telah memaksakan diri untuk kembali melacak jejak Wulan dan Lintang dengan menggunakan mata batinnya. Rasa pening yang semakin terasa menggigit bagian belakang kepalanya tak ia hiraukan lagi. Juga keringat dingin yang mulai membanjir di sekujur tubuhnya. Hanya sesekali ia menyekat cairan merah kental berbau amis yang keluar dari kedua lubang hidungnya. Astagfirullah. Tiba-tiba Pak Slamet yang berjalan paling belakang berseru sambil mengarah sorot senternya ke atas pohon. Ada apa, Pak? Serempak mereka semua berhenti dan menoleh ke arah laki-laki itu. Bukan apa-apa, hanya monyet yang bergelantungan di atas pohon, jawab Pak Slamet. Oh alah Pak, bikin kaget saja sampean ini. Masa sama monyet saja kok takut? Gerutu Mbak Padmi. Hehehe, bukannya takut Mbak, cuma kaget saja kok. Ya sudah, ayo kita jalan lagi. Pak Slamet terkekeh untuk menutupi kegugupannya, atau lebih tepatnya untuk menutupi rasa kekhawatirannya. Karena semenjak mereka memasuki hutan ini tadi, entah sudah berapa banyak monyet yang ia lihat duduk diam di atas dahan pohon, seolah sengaja mengawasi mereka yang tengah berjalan. Dan monyet terakhir yang ia lihat barusan
Monyet dengan ukuran yang berkali-kali lipat lebih besar dari yang ia lihat sebelumnya, dengan sepasang mata merah menyala mengerikan, mengingatkannya pada cerita orang-orang tentang monyet siluman penguasa alas Tawengan. Lintang menghentikan larinya, lalu membungkuk dengan kedua tangan bertumpu pada lutut, berusaha mengatur nafasnya yang nyaris putus. Entah sudah seberapa jauh ia memasuki area hutan ini, ia tak tahu pasti. Bahkan sepertinya ia sudah tak ingat lagi jalan untuk kembali keluar dari hutan ini. Sejenak anak itu menengadah, berusaha melihat posisi matahari yang nyaris tak terlihat akibat lebatnya pepohonan. Jauh di arah sebelah kanannya, samar nampak semburat warna jingga, tanda matahari telah bersiap untuk pulang ke peraduannya. Senja hampir menjelang. Lintang mendesah, lalu duduk bersandar pada batang pohon besar yang tumbuh di dekatnya. Rasa pegal di kedua belah kakinya akibat hampir seharian bersepeda dan disambung dengan berlarian memasuki hutan mulai terasa. Juga rasa haus dan lapar yang mulai menggelitik perut. Lintang baru ingat, semenjak pagi ia sama sekali belum makan. Segera Lintang membuka tas sekolah yang disandangnya. Beruntung, selama ini ia terbiasa membawa bekal makanan ke sekolah. Kotak bekal segera ia keluarkan dari dalam tas, berikut sebotol air minum berukuran sedang. Aroma ayam goreng segera menguar begitu kotak bekal itu ia buka, membuat cacing-cacing di dalam perutnya memberontak kegirangan. Lintang pun mulai makan dengan sangat lahapnya. Suapan-suapan besar ia jejalkan ke dalam mulut, lalu ia kunyah dengan sangat rakus. Tengah asik menikmati makan sorenya, tiba-tiba ada seekor anak monyet yang melompat turun dari atas pohon dan bercingkrak-cingkrak mendekatinya. Sepertinya anak monyet itu tertarik dengan aroma ayam goreng yang tengah disantapnya. "Kamu mau?" Lintang menyodorkan suwir daging ayam ke arah anak monyet itu. Namun binatang berbulu hitam kemerahan itu hanya diam sambil menatap ke arah kotak bekal di pangkuan Lintang. Ada 2 buah pisang di sana. "Ah iya, kamu gak suka ayam goreng ya? Tapi kalau ini kamu pasti suka kan?" Lintang melemparkan 2 buah pisang itu yang segera ditangkap dengan sigap oleh si anak monyet. "Hehehe, kamu juga kelaparan ya? Di mana ayah dan ibumu?" Lintang tertawa geli melihat anak monyet itu dengan cepat mengupas dan menyantap buah pisang yang diberikannya. Selesai makan, Lintang kembali menyandarkan punggung pada batang pohon. Pikirannya kembali tertuju pada Wulan. Anak monyet yang juga selesai makan itu masih tetap duduk di hadapannya, seolah menunggu untuk diberi makan lagi. Namun Lintang tak mengacuhkannya. "Wulan, di manakah dirimu sekarang?" desah anak itu dalam hati sambil memejamkan kedua matanya. Rasa khawatirnya terhadap keselamatan Wulan mengalahkan rasa cemasnya terhadap keselamatan dirinya sendiri. Wulan satu-satunya sahabat yang ia miliki, dan Pak Marto yang membawa Wulan ke tempat ini jelas-jelas selama ini sangat membenci Wulan. Lintang yakin Pak Marto pasti punya niat yang tak baik terhadap Wulan. Ingat akan hal itu, semangat Lintang kembali bangkit. Ia bergegas bangun dari duduknya, lalu kembali melangkah setelah membereskan isi tas sekolahnya. Tak jelas arah mana yang ia tuju, karena ia memang sudah tak tahu lagi arah. Yang ia tahu hanyalah arah depan, belakang, kiri, dan kanan. Dan ia memiliki untuk terus melangkah ke depan, menuruti apa yang menjadi kata hatinya. Anak monyet yang tadi ia beri makan juga ikut berjalan mengikutinya. Bahkan, kini anak monyet itu mendahului dan berjalan di depan Lintang, seolah ingin menunjukkan jalan. Lintang tak terlalu memperdulikannya, karena pikirannya kini hanya terfokus kepada Wulan. Sesekali anak itu berhenti dan memperhatikan sekeliling saat telinganya mendengar suara bergemerisik seperti suara dedaunan kering yang terinjak oleh langkah kaki di belakangnya. Sedikit merinding bulu kuduk Lintang
mengingat kini ia berada di tengah hutan belantara. Bukan hal yang mustahil kalau di tempat seperti ini masih banyak binatang buas atau semacamnya. Ingat akan hal itu, Lintang segera memungut sepotong dahan kayu kering yang tergeletak di dekatnya. Ditimang-timangnya dahan kayu itu sambil menoleh ke belakang, tak ada apa-apa selain lebatnya hutan. Lintang kembali berjalan, mengikuti anak monyet yang berjalan di depannya. Potongan dahan kayu masih tergenggam di tangannya. Entah kenapa, perasaannya mengatakan kalau ada sesuatu yang sedang mengikuti dan mengawasinya, meski saat ia menoleh, tak ada sosok apapun yang terlihat di belakangnya. Hanya lebatnya pepohonan dengan beberapa ekor monyet yang bergelantungan di atasnya. Hari semakin gelap, mungkin malam sudah mulai datang menjelang. Sulit sekali menentukan waktu di tengah lebatnya rimba belantara seperti ini, dan Lintang sama sekali tak membawa alat penerangan. Hanya ada beberapa lembar buku dan alat tulis di dalam tasnya. Benda-benda yang jelas tak akan bisa banyak membantu di suasana seperti ini. Hah, bagaimana ini? Aku tak bisa melihat apa-apa selain kegelapan. Lintang membatin sambil menghentikan langkahnya. Anak monyet yang berjalan di depannya melompat ke atas sebuah batu besar, lalu melangking pelan, seolah hendak memberitahukan sesuatu kepada Lintang. Sejenak, Lintang menatap ke arah binatang kecil itu, dan sekejap kemudian matanya berbinar. Dari balik batu besar itu, nampak samar bias cahaya. Segera Lintang ikut melompat naik ke atas batu. Nyaris saja Lintang jatuh terjerumus, andai saja ia tak segera menahan bobot tubuhnya dengan kedua tangan yang bertumpu pada permukaan batu. Ternyata ada jurang yang menganga dalam di balik batu besar itu. Andai saja ia sampai terjerumus, entah akan seperti apa nasibnya. Mengingat jurang itu sepertinya sangatlah dalam. Ada cahaya samar yang nampak dari salah satu sudut jurang itu, seperti sebuah nyala api, tapi tak begitu jelas karena jaraknya lumayan jauh. Lintang berpikir cepat. Jika ada nyala api, berarti ada orang yang menyalakannya. Bukan tidak mungkin mereka adalah Pak Marto CS yang tadi membawa Wulan. Aku harus menyelidikinya. Tapi bagaimana caranya? Tebing yang menjadi dinding dari jurang ini semuanya nampak terjal. Tak mungkin bisa ia turuni dengan mudah. Aku harus mencari jalan untuk turun. Jika orang yang menyalakan api itu bisa sampai ke sana, berarti ada jalan yang bisa dilalui untuk turun sampai ke dasar jurang di jurang sana, pikir Lintang. Terlalu sibuk berpikir membuat kewaspadaan anak bertubuh kembali itu berkurang. Lengkingan anak monyet yang berada di belakangnya sama sekali tak dihiraukannya. Hingga saat ia berniat untuk bergerak turun dari atas batu, sebuah tangan kekar tiba-tiba berkelebat membekap mulutnya, sementara tangan yang lain dengan sigap meringkus tubuhnya. Lintang mencoba memberontak, tapi usahanya sia-sia. Tangan kanan kekar yang meringkusnya itu terasa begitu kuat. Rasa takut mulai menjalar di hati Lintang. Dan sekejap kemudian, semua menjadi gelap saat Lintang merasakan sebuah pukulan keras yang menghentak bagian belakang kepalanya. Sementara itu, rombongan Mas Joko juga sudah semakin jauh memasuki area hutan saat hari mulai menjelang malam. Mereka semua berjalan dalam diam-diam, hanya sesekali saling berbisik jika memang ada sesuatu yang perlu untuk dibicarakan. Lampu senter yang berada di tangan Mas Joko dan Pak Slamet menari-nari kian kemari, mencoba mencari petunjuk arah mana yang harus mereka tuju. Ada apa, Mas? Tiba-tiba terdengar suara Pak Slamet yang berjalan paling belakang saat Mas Joko yang berjalan paling depan menghentikan langkahnya. Mas Joko tak menjawab. Laki-laki itu justru mengarahkan sorot senternya ke bawah sebuah pohon besar. Ada sedikit jejak di sana. Rerumputan dan semak yang rebah seperti habis diduduki orang. Juga sepotong tulang ayam serta beberapa butir nasi yang berceceran dan 2 buah kulit pisang yang sepertinya masih baru. Ada jejak.
Sepertinya masih baru, kata Mas Joko akhirnya. Sontak semua mata lalu mengikuti arah sorot senter Mas Joko. Ya Allah, ini pasti Lintang. Saya ingat betul Mas, tadi pagi saya memberinya bekal ayam goreng dan buah pisang. Mbak Padmi berseru panik, lalu disambung dengan gerakannya memanggil-manggil nama sang anak. Lintang, di mana kamu nak? Ini emak di sini mencarimu. Hus, jangan teriak-teriak begitu Mbak, hardik Pak Selamat. Ini di hutan loh. Kalau sampai orang jahat yang kita cari itu mendengar, bisa tambah runyam urusannya. Tapi Pak, apa itu? Mbak Romla menukas setengah berbisik sambil menuju ke arah sesuatu yang melompat-lompat mendekat ke arah mereka. Anak monyet, desis Mas Joko sambil mengarahkan sorot senternya ke arah makhluk kecil itu. Bukannya takut, anak monyet itu justru semakin mendekat ke arah mereka, lalu menyambar sisa kulit pisang yang tergeletak di dekat kaki Mas Joko dan membawanya lari ke arah dari mana dia datang tadi, sambil sesekali berhenti dan menoleh ke arah rombongan para pencari itu. Kita ikuti anak monyet itu, Bu Rati memberi komando. Oke teman-teman, ceritanya bersambung dulu ya. Kita lanjutkan cerita ini di part selanjutnya. Jangan lupa bantu channel ini dengan cara subscribe dan like. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian selalu mendapatkan cerita terbaru dari channel ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak ceritanya. Selamat malam, selamat beristirahat. Saya Roni undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.